Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program cicilan syariah kita sekarang sudah bisa melayani untuk cicilan motor dan mobil. Ini yang mungkin selama ini sudah antum tunggu-tunggu gitu ya. Karena banyak sekali yang DM untuk menanyakan tentang cicilan syariah, baik itu untuk pembelian motor atau mobil gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah mencoba untuk meramu dengan skema-skema yang tentunya sesuai dengan syariah, dan alhamdulillah kita sudah ketemu, sehingga hari ini pada detik ini kita insya Allah akan buka program cicilan syariah untuk motor dan mobil gitu. Nah, sebelum antum melakukan proses cicilan syariah, ada baiknya nanti antum mempelajari dahulu skema kita gitu, karena masih banyak teman-teman itu yang mungkin belum mengerti tentang bagaimana skema pembiayaan atau pembelian atau skema jual beli cicilan sesuai syariah, karena masih ada yang berpendapat bahwa loh kok harganya berbeda gitu. Misalnya antum mau beli mobil seharga 200 juta, kemudian mau dicicil ke kita gitu, kemudian kita jual misalnya 400 juta atau mungkin 300 juta, kok harganya naik segini gitu. Nah, itu nanti akan kita jelaskan gitu. Kenapa kok harganya naik? Karena kita pakai akad murabahah. Kenapa kok harganya kalau dicicil setahun, 2 tahun, 3 tahun berbeda-beda? Itu pun juga sudah ada fatwanya, baik dari DSN MUI, dari AAOV, dari antum dengar ceramah dari ustadz-ustadz sunnah misalnya, atau mungkin dari ustadz-ustadz yang lain misalnya, itu insya Allah sudah menghalalkan skema jual beli secara cicilan syariah, walaupun harga berbeda antara dicicil 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya gitu. Nah, kali ini Anda akan membahas tentang skemanya dahulu ya teman-teman. Jadi antum harus mempelajari satu persatu tentang skemanya. Nah, ini Anda akan membahas tentang skemanya. Antum bisa next di video berikutnya untuk syarat ketentuan misalnya, prosesnya, dan macam-macamnya. FAQ-nya sudah kita buat, jadi antum bisa tinggal tonton videonya yang ada di aplikasi ini yang ada di bawah-bawah. Silahkan antum tonton semua, atau antum bisa langsung nonton di YouTube Ana nanti gitu. Nah, pertama yang perlu antum pahami bahwa skema yang kita gunakan itu adalah skema akad murabahah. Jadi kalau antum mau beli mobil, mau beli motor, poinnya adalah kalau mobil yang antum beli 200 juta, mobilnya kita beli terlebih dahulu, misalnya seharga 200 juta, lalu kami jual ke antum gitu. Kami jual ke antum tergantung antum mau nyicil berapa lama. Kalau antum nyicil 5 tahun harganya sekian, kalau 4 tahun harganya sekian, kalau 3 tahun harganya sekian gitu. Nah, skema ini yang disebut dengan akad murabahah gitu. Poinnya ada di sini nanti alurnya ya. Yang pertama, antum adalah konsultasi dengan Sunnah Life ya, konsultasi dengan pihak kami. Antum bisa konsultasi lewat aplikasi, atau nanti antum sebenarnya kalau sudah menonton video FAQ kami, itu antum langsung ajukan aja cicilannya. Karena banyak teman-teman yang kemudian tidak nonton video-video yang sudah kami buat, terus kemudian nanya langsung ke admin, dan dijawabnya lama karena memang admin kami ini baru satu, dan memang sebenarnya konsultasi itu kita akan tangani lewat aplikasi. Jadi kita hanya melayani lewat aplikasi aja nantinya. Kemarin-kemarin kita layani lewat WhatsApp, yang WhatsApp itu sehari bisa sampai 300 sampai 400-an. Admin kami baru satu gitu ya. Dan kemudian WhatsApp-nya itu pada nanya-nanya tentang skema dan lain-lain, padahal sudah kami jelaskan di video YouTube gitu. Dan karena memang tidak pada menonton gitu ya, sehingga masih banyak yang pada langsung nanya-nanya. Dan adminnya cukup kewalahan juga karena yang nanya itu sehari bisa 200, 300 sampai 400-an. Saran anak antum tonton video semuanya, dari yang video antum tonton hari ini sampai ke bawah, semua FAQ antum insya Allah sudah terjawab di video tersebut gitu ya. Dan langsung setelah nonton video, selesai nonton video udah yakin, dan udah yakin sesuai syariat gitu ya, antum langsung ajukan proses cicilan. Jadi antum mengajukannya langsung lewat aplikasi. Setelah nanti pengajuan, maka nanti admin kami akan lebih cepat kalau antum sudah pengajuan gitu. Jadi antum pengajuan nanti dicek
admin kami, oh ini udah oke, berkas-berkasnya udah oke, maka kami akan langsung proses segera gitu. Tapi kalau masih nanya-nanya tentang akad dan lain-lain, better nonton video dulu, baru nanti langsung pengajuan gitu. Itu jauh lebih cepat teman-teman ya. Nah, akad kami gini, antum pertama itu konsultasi dulu ke Sunnah Live. Konsultasinya baik lewat aplikasi dengan nonton video-video kami, dan nanti setelah lewat aplikasi antum bisa langsung mengajukan pengajuan di Sunnah Live. Ketika antum sudah mengajukan pengajuan di Sunnah Live, maka data-data yang kami minta ya ada di aplikasi, data-datanya apa aja. Nanti kita akan pandu gitu. Oh, datanya yang ini kurang, yang ini kurang, yang ini masih kurang bagus, yang ini tolong diperbaiki, yang ini kurang ini. Nah, itu akan kita pandu di situ. Sehingga kita akan menangani lebih cepat ke teman-teman yang memang sudah mempelajari skema kita gitu. Jadi kalau itu udah tiktokannya udah cepet tuh antum mengajukan aplikasi. Kalau ada yang kurang nanti tim kami akan menghubungin antum atau lewat aplikasi juga gitu. Nah, kalau antum sudah konsultasi ke kami akan cek dulu ya kemampuan dari kemampuan pembayaran yang nanti antum akan pilih. Misalnya antum milih program 3 tahun atau 5 tahun, per bulannya di situ 5 juta misal, maka kami akan lihat dulu pendapatan antum berapa, terus kemudian kita analisa dulu lah, analisa kemampuan kredit antum. Kalau nanti sudah kita analisa, maka kami akan carikan investornya. Dan ingat ya, jadi Sunnah Live itu kalau antum pengen beli motor, beli mobil, beli rumah dan lain-lain, itu nggak semuanya dananya Sunnah Live gitu. Jadi kita juga punya investornya macam-macam, baik itu perorangan, baik itu perusahaan, bahkan kita juga kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, misalnya BMT, koperasi, atau bahkan bank. Kalau ternyata bank itu mau mengikuti kaidah syariahnya kita gitu. Artinya bank itu mau merubah akad-akadnya agar sesuai dengan standar syariah kita gitu. Nah, ini yang menjadi poin penting kenapa Sunnah Live itu ada di mana. Karena banyak teman-teman yang kemudian berpikirnya oh semuanya dananya Sunnah Live, enggak gitu. Jadi kita kerjasama juga dengan para investor. Investornya tadi ya, baik itu perorangan, bisa juga perusahaan, bisa juga lembaga keuangan, misalnya BMT, koperasi. Terus kemudian bahkan bank pun kita, kalau misalnya mereka mau sesuai dengan akad kita, maka insya Allah kita juga kerjasama juga dengan bank gitu. Jadi jangan sampai berpikiran, oh anti riba itu pasti anti bank. Enggak teman-teman gitu. Anti riba itu bukan anti bank. Ada hal-hal yang ada di bank itu tidak melanggar syariat, ada gitu. Jadi misalnya kalau antum menggunakan jasa dari bank, mau transfer uang gitu ya, transfer uang ke keluarga antum, dikenakan biaya admin 6.500. Nah itu nggak riba gitu. Yang riba itu kalau uang bank itu dipinjamkan ke orang terus kemudian berbunga. Nah di situ gitu. Nah kita nggak main karena situ. Sehingga nanti setelah antum kirim berkas, maka berkas akan kita cek, akan kita pandu gitu ya. Oh ini kurang. Kalau udah, maka kami akan lempar berkas tersebut, kita diskusikan dengan lembaga keuangan tadi ya, baik itu perorangan, dengan investor kami, baik itu perorangan, perusahaan, lembaga keuangan, atau bahkan bank atau koperasi atau BMT dan macam-macam gitu. Nah, setelah investor kami mengecek berkas antum, nanti berkas antum itu akan disetujui atau enggak gitu. Kalau ternyata enggak disetujui, maka kami akan informasikan bahwa antum belum bisa untuk cicilan gitu. Tapi kalau ternyata berkas antum sudah disetujui, maka bank atau BMT atau koperasi atau perusahaan atau perorangan yang Anda sebut sebagai investor itu akan melakukan wa'ad dulu dengan antum gitu. Jadi antum melakukan wa'ad dengan investor kami. Wa'ad itu janji untuk membeli ya. Jadi wa'ad itu yang ketiga adalah janji untuk membeli. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya hamis jidyah gitu. Hamis jidyah itu bukti tanda keseriusan gitu. Jadi bukan DP ya. Karena kalau antum sudah memberikan DP ke investor kami, sedangkan investor kami belum memiliki barangnya, maka investor kami ini haram untuk menjual barang yang belum dimiliki gitu. Jadi nggak boleh DP dulu. Yang boleh itu adalah wa'ad. Wa'ad itu janji atau janji bahwa antum akan membeli. Kalau nanti sudah investor kami belikan mobil atau motor, maka antum berjanji akan membeli mobil atau motor tersebut. Dibuktikan dengan apa? Dengan yang namanya hamis jidyah
gitu. Jadi hamis jidiyah itu bukti tanda keseriusan. Kalau ternyata antum cancel, hamis jidiyah itu akan jadi haknya investor kami gitu. Tapi kalau ternyata antum nggak cancel, maka kalau nanti hamis jidiyah itu sudah masuk ke investor kami, nah itu nanti besarannya bisa ditentukan sama investor kami, tergantung ya. Mungkin minta 10%, 20%, atau 30%, atau berapa, nanti akan kita info ketika antum sudah serius mau membeli di tempat kita gitu. Maka setelah terjadi wa'ad dan antum sudah membayar hamis jidiyah, tanda keseriusan tadi, maka investor kami itu akan membeli terlebih dahulu ya. Ingat ya, jadi investor kami itu haram menjual barang yang belum dimiliki. Jadi kalau investor kami langsung akad sama antum, kemudian langsung antum ngasih DP, jadi kalau antum sudah DP itu berarti sudah ada akad ya. Tapi kalau hamis jidiyah itu hanya janji untuk membeli. Kalau DP sudah masuk berarti sudah akad, dan kita tidak menarik DP langsung di depan karena itu tidak boleh, karena investor kami itu belum memiliki barangnya. Maka setelah ada hamis jidiyah tadi ya, tanda bukti keseriusan tadi, maka si investor kami akan membeli barangnya terlebih dahulu. Investor kami akan datang ke showroom gitu ya, beli mobil atau beli motor, terus kemudian dibayar langsung sama investor kami, terus kemudian langsung deal, terus serah terima barang itu terjadi gitu. Jadi setelah misalnya antum mau beli mobil gitu ya, mau beli Lamborghini misal, terus kemudian investor kami datang ke showroom Lamborghini, membayar Lamborghini itu full, maka Lamborghini itu sudah berpindah tangan ke investor kami, sudah terjadi qobad. Qobad itu serah terima barang ya. Jadi serah terima barang antara si dealer ke ke investor kami. Maka kalau sudah terjadi serah terima barang, investor kami baru akad ke antum gitu. Jadi baru melakukan akad ke antum dengan DP misalnya 30% atau berapa persen gitu ya. Itu tergantung dari skema kita gitu. Nah, ketika DP itu 30%, ternyata antum sudah ada hamis jidiyah yang tadi ya, bukti tanda keseriusan, itu sebenarnya hamis jidiyah itu bisa kita kembalikan, terus kemudian antum bayar DP 30%, atau hamis jidiyah antum itu dikonversi menjadi DP. Jadi kalau antum misalnya tadi tanda jadinya adalah 10%, katakan antum beli mobil 10 miliar, antum tanda jadinya 1 miliar, berarti 10%, maka DP yang kami minta misalnya 3 miliar, jadi antum tinggal bayar sisanya aja 2 miliar, karena antum kan sudah ada hamis jidiyah 1 miliar. Jadi nanti DP sisanya itu adalah 2 miliar. Antum bayar 2 miliar, terus kemudian kami serahkan Lamborghini-nya, baru sisanya antum nyicil gitu. Nah, kami ngejualnya tentunya ngambil untung dong ya. Investor kami tentunya pasti ngambil untung. Di mana ngambil untungnya ya itu menurut perhitungan kami, kalau misalnya setahun sekian, 2 tahun sekian, 3 tahun sekian, 4 tahun sekian, sampai 5 tahun sekian, itu insya Allah halal. Ya, antum nanti bisa cek di bawah, itu kami sudah sebutkan dari DSN MUI boleh, dari Ustadz Sunnah boleh, terus kemudian dari AAOV juga boleh, dari manapun insya Allah halal dan boleh, diperbolehkan perbedaan harga antara cash dengan kredit, baik itu kredit 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya gitu. Nah, itu skema kami ya. Jadi ingat, ana ulangi lagi, antum konsultasi ke Sunnah Live, maka Sunnah Live akan meminta berkas-berkas. Setelah kami cek berkasnya udah oke semua, kami submit berkas tersebut ke investor kami. Kami akan bahas dengan investor kami, oh ini cocok, ini layak untuk dibelikan terlebih dahulu mobilnya. Kalau udah cocok, maka kami akan hubungin antum. Data antum sudah oke, sudah bisa diproses, maka antum silakan melakukan wa'ad dengan si investor kami. Investor kami mungkin akan datang ke antum, atau antum bisa datang ke investor kami, melakukan janji di situ, antum menyerahkan hamis jidiyah. Begitu hamis jidiyah sudah diserahkan, maka investor kami akan mendatangi dealer untuk membeli barang terlebih dahulu. Setelah barang itu sudah terbeli oleh investor kami dan sudah terjadi qobad, nah ini penting ya, itu harus sudah terjadi qobad, sudah terjadi serah terima antara si dealer dengan si investor kami, maka investor kami akan menjual ke antum barangnya Lamborghini tadi misalnya dengan harga belinya 10 miliar, dia dijual dengan misalnya 15 miliar. Baru dari situ antum akad dengan investor kami. Setelah akad dengan investor kami, antum membayarkan DP. Nah, baru sisanya nanti antum bisa cicil. Mobilnya silahkan dipakai gitu. Itu teman-teman ya, akadnya prinsip murabahah yang sesuai dengan syariah. Lu mas, apa bedanya dengan konvensional? Nah ini teman-teman, bedanya itu ada di akad. Ya, ingat, bedanya itu ada di akad.
mungkin harganya sama misalnya. Jadi kalau antum beli di konvensional Lamborghini, harga kalau cash 10 miliar, tapi kalau ternyata dicicil sama antum 5 tahun misalnya dijual jadi 15 miliar, sama di kita juga misalnya gitu. Misalnya beli Lamborghini 10 miliar, kami jual 15 miliar, sama-sama ngambil untung 5 miliar. Loh, apa bedanya? Bedanya ada di akad, teman-teman. Gitu. Akadnya apa bedanya? Mereka tidak melakukan jual beli, tapi pinjam meminjam. Jadi kalau antum datang ke Lamborghini ya, terus kemudian mau dicicil itu Lamborghini, itu akan memberikan uang ke antum. Ya, jadi kalau yang diberikan uang, terus kemudian yang diberikan uang 10 miliar ke antum, mereka minta pembayaran 15 miliar, itu namanya riba gitu. Jadi kalau antum dikasih uang, dikasih pinjaman 10 miliar, dibalikinnya juga harus 10 miliar, nggak boleh ada penambahan di situ. Kalau kami nggak ngasih uang, kami ngasihnya barang gitu. Jadi kalau antum beli Lamborghini, kami beli Lamborghini dulu. Setelah itu kami jual ke antum 15 miliar. Lembaga keuangan yang non syariah, mereka ngasihnya uang. Even ada lembaga keuangan yang ngaku syariah, kalau ternyata dia nggak ngasihnya uang, itu masih riba. Tapi kalau ngasihnya barang, itu nggak riba. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau yang riba itu adalah ngasihnya uang. Bedanya di akad, betul. Gitu. Bedanya berarti yang non syariah dengan syariah, bedanya di akad, iya betul. Karena Islam itu apa-apa dengan akad, teman-teman. Jadi kayak gini misalnya juga, analoginya kalau antum ikhwan gitu ya dengan akhwat, kalau belum ada akad sama sekali, antum jangankan meluk atau apa gitu ya, antum megang aja itu haram ya. Tapi kalau antum sudah datengin bapaknya ya, datengin, oh ini untuk ikhwan ya, antum datengin bapaknya, terus kemudian antum akad, bapaknya saya nikahkan anak saya, namain bla 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 bla, terus antum saya terima nikahnya bla 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 bla, maka itu akhwat itu sudah jadi hak antum, sudah jadi halal untuk antum. Jangankan antum pegang, mau antum ajak guling-guling, mau antum ajak kayang misalnya, terus mau antum ajak salto misalnya, itu halal, teman-teman. Jadi bedanya hanya di akad gitu. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa oh kok di syariah itu dinaikin nih harganya. Ya iyalah, orang investor kami juga kan mereka mau dapat keuntungan juga gitu kan. Mereka jual beli kan boleh dong, jual beli itu kan halal, mencari keuntungan. Investor kami membelikan antum Lamborghini, mereka belanja Lamborghini dijual ke antum, ya harusnya mereka mendapatkan profit kan gitu. Sehingga ada juga profit untuk si investor kami. Kalau nggak ada profit investor kami, ya investor kami pasti nggak mau bayarin lah pasti. Kan kira-kira kayak gitu ya. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa oh kalau yang syariah itu Lamborghini 10 miliar dicicil 100 tahun 10 miliar juga. Enggak kayak gitu. Jangan sampai berpikiran bahwa oh beli rumah harga 20 miliar dicicil, oh jangan 20 miliar ya. Beli rumah harga 1 miliar, kalau dicicil 10 tahun jadinya sama, tetap 1 miliar misalnya. Nah itu kalau ada yang seperti itu, kalau ada orang jual rumah harga cash dengan harga dicicil 10 miliar, dicicil 10 tahun atau dicicil 20 tahun, tetap 1 miliar, nggak berubah, nggak ada kenaikan. Kasih tahu ke anak, nanti anak akan beli rumah itu, anak cicil selama 10 tahun, 20 tahun, terus rumahnya anak kasih ke antum gratis gitu. Tapi ingat loh ya, ingat bahwa harganya harus harga pasar. Jangan sampai ada orang jual rumah nih, dia udah jual rumah, harga pasarnya 200, memang di awal sudah dijual 1 miliar gitu kan. Untuk mengantisipasi kalau dicicil 10 tahun, nggak kayak gitu. Jadi kalau udah jelas nih, ada harga rumah, harganya 1 miliar, terus kemudian pasaran di sekitaran juga sama 1 miliar, dan dicicil setahun atau 20 tahun misalnya, dicicil 10 tahun, 20 tahun, harga tetap sama 1 miliar, itu anak akan beli itu. Dan udah pasti nggak mungkin ada. Dan jangan juga antum nanti kerja sama-sama sama developer untuk bikin seperti itu biar nanti deal dan lain-lain. Wah, nggak bisa kayak gitu. Jadi antum harus benar-benar mencari yang seperti itu ada apa nggak. Udah pasti nggak ada, karena mereka pasti akan mencari keuntungan gitu. Nah itu ya teman-teman ya, jangan juga berpikir bahwa oh ngambil keuntungannya gede banget, bisa sekian persen, zolim ya, enggak lah. Antum kan harus berpikiran juga bahwa investor kami itu harus bayar karyawan untuk menagih antum nanti, untuk mencatat keuangan, untuk mencatat ini itu selama 10 tahun, bayangin. Selama 10 tahun harus nagih antum tiap bulan, terus harus
mencatat ini harus bayar karyawan, harus bayar kantor, harus bayar biaya operasional, harus bayar, kan harus ada di situ. Itu harus dipikirkan sampai ke situ ya. Jangan sampai berpikirnya, oh harga 1 miliar kok berubah jadi 2 miliar, 100% dong keuntungan. Enggak gitu. Kita mencari keuntungan berapapun, mau keuntungan 100%, 200% itu halal teman-teman. Tidak ada batasan ketentuan terhadap mencari keuntungan. Itu antum bisa baca di buku apapun ya, di tentang fikih muamalah maliyah gitu. Batasan untuk mencari keuntungan selama dia tidak melebihi harga pasar di angka 30%, itu nggak apa-apa, halal. Contohnya gini. Ana misalnya di apa namanya? Di ada kayu gaharu misalnya. Ana nebang kayu gaharu, itu kan modalnya berapa? Modalnya kalau nebang kayu gaharu kapak doang misalnya, modalnya katakan cuma bayar tukang cuma 200.000 misalnya. Terus itu Ana nanam sendiri kayu gaharunya misalnya di tanah-tanah Ana sendiri, Ana cuma modal 200.000. Terus kemudian kayu gaharu Ana jual misalnya jadi 2 juta. Nah itu kan naiknya gila-gilaan ya, naiknya bisa 1000% lebih gitu. Itu tidak ada batas maksimal terhadap mencari profit. Mau profitnya 1000% dari modal, itu nggak jadi masalah. Mau 2000% selama memang harga kayu gaharu pasarannya itu di 2 juta gitu. Kalau memang harga pasarannya itu di 2 juta, ya itu nggak jadi masalah. Kita harganya juga 2 juta gitu. Yang jadi masalah itu adalah harga pasaran 2 juta, tapi antum jualnya 4 juta. Nah itu kan 100% dari harga pasaran. Nah ini yang dilarang. Yang diperbolehkan itu adalah maksimal 30% dari harga pasaran. Jadi kalau harga pasaran 2 juta, antum hanya boleh menaikkan harga di angka 2,6 juta gitu. Jadi 30%-an terhadap harga pasaran naiknya. Loh tapi kok Mas Didik harga pasaran rumah 1 juta harga pasaran rumah 1 miliar kok dijual 2 miliar? Kan pasarnya 1 miliar. Enggak. Antum jangan melihat pasaran yang cash, antum melihatnya adalah pasaran cicilan gitu. Kalau orang ngejual harga rumah 1 miliar, cicilannya itu adalah 10 tahun, pasarannya mereka kalau jual rumah cicilan 10 tahun itu pasarannya adalah 2 miliar, antum melihatnya dari 2 miliar itu, jangan dari 1 miliarnya. Karena kalau dari 1 miliarnya naiknya 100%, bukan dari modal situ gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Jadi itu kira-kira yang jadi pembeda kita dengan syariah. Itu skema kita yang kami gunakan. Insya Allah ini murni sesuai dengan syariat. Dan ini sudah kami konsultasikan ke ustadz-ustadz kami. Antum silahkan kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, kalau ada apa namanya pendapat dari ustadz lain, silahkan ayo kita diskusi yang hangat gitu ya, biar kita itu sama-sama belajar lebih banyak gitu. Jangan sampai kita ustadz ini haram nih, ustadz ini halal, ustadz ini, nanti antum bingung sendiri. Kita belajar, ini yang sudah kami pelajari, kami memberikan solusi, silakan antum gunakan. Kalau antum yakin, ayo kita gunakan. Kalau nggak yakin ya nggak apa-apa, nggak usah digunakan. Itu terserah antum. Lebih baik beli cash, itu lebih baik memang. Lebih baik kalau antum punya duit, beli cash itu lebih baik. Tapi kalau antum paham tentang literasi keuangan, itu lebih baik memang nyicil gitu. Ini kita jangan sampai berbilang, oh Mas Didik nyaranin kita untuk nyicil nih, padahal kan Rasulullah SAW itu kan melarang kita untuk berhutang. Nah, enggak, itu beda lagi. Itu nanti ada pembahasan lagi. Kita boleh berhutang, tapi untuk yang apa namanya kebutuhan dan memang antum mampu bayar gitu. Itu kita boleh berhutang. Antum mau berhutang mobil, berhutang rumah, berhutang apapun itu boleh selama ada dua hal ini. Dan yang jadi masalah di masyarakat kita itu utangnya itu bukan utang kebutuhan dan dia tidak mampu bayar ya, tidak mampu bayar tapi berutang. Nah itu yang jadi masalah gitu. Itu teman-teman untuk skema yang kami gunakan, silahkan pelajari lagi. Untuk FAQ-nya ada di bawah, syarat ketentuan dan lain-lainnya ada di bawah video ini. Antum silahkan pelajari dan insya Allah akan kami bantu kalau antum memang ingin hidup sesuai dengan syariah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.